Mengapa Majelis Gajah begitu mulai konsen banyak membahas tentang masalah kaitan dengan ilmu dan ulama sudah diangkat? Jawabannya adalah kita yang sudah mengenal Mubasyirat melalui Al-Mahdi, bahwa ternyata Dajjal itu adalah out of the box, di luar dari pemikiran kita semua, di luar dari branding yang ada di dalam sosial media. Tidak seperti yang digambarkan oleh para ustadz dan tidak seperti yang digambarkan di dalam banyak informasi-informasi melalui sosial media. Sehingga wajar Dajjal menjadi banyak pengikutnya. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan Dajjal itu membawa fitnah yang terbesar sepanjang hidup manusia. Baik. Artinya dari teks inilah kita yang sudah memahami digambarkan sosok Dajjal itu seperti apa, maka kita masuk dulu. Kenapa umat nanti banyak tertipu Dajjal? Mengapa umat banyak menjadi pengikut Dajjal? Karena ternyata jawabannya itu ulama dan ilmu sudah diangkat, sehingga manusia kehilangan panutan. Dan celaka manusia tidak percaya dengan Al-Mahdi yang justru membawa Mubasyirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu celakanya di situ. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita seolah-olah digiring kepada masa lalu, di mana di masa lalu orang yang percaya kepada para utusan Allah adalah sangat sedikit jumlahnya, kemudian hanya orang-orang biasa. Justru ulama di masa lalu yang disebut dengan Ahlul Kitab, justru keadaannya sama seperti saat ini, tidak percaya. Karena pada saat itu, di masa-masa Nabi lahir, kitab Injil pun sudah diselewengkan kemana-mana, sehingga pada saat itu sama kondisinya, ulama dan ilmu sudah dicabut sebetulnya. Ketika Nabi datang, ya mulai lahir, sesungguhnya ulama dan ilmu sudah dicabut. Ahlul Kitab yang sebenarnya sudah diangkat. Kondisinya terulang saat ini, sehingga ketika Al-Mahdi muncul, mayoritas ulama tidak mempercayai. Bahkan tadi jelas ya teksnya sangat jelas, tidak mengenal wali Allah. Saya ingin memberikan satu contoh. Saya sangat memahami di Majelis Gajah itu adalah orang-orang gabungan dari berbagai paham. Salah satunya masih banyak teman-teman dari Sufi di Majelis Gajah, teman-teman dari Torekoh, teman-teman dari Nahdiyin yang masih mempertahankan atas nama apa ya? Atas nama apa? Baik itu adab, baik itu apa namanya, ya adab lah. Kebanyakan lebih kepada adab ya. Bahkan masih taklid buta ya, dengan guru, dengan kiai. Disitulah saya mulai sadar, ketika memasuki tema ini pasti akan terjadi benturan yang tidak sedikit. Contohnya telah terjadi kepada saya tahu adalah penganut Torekoh yang masih mempertahankan keyakinan bahwa gambar masih boleh dipajang di rumah dengan niat tertentu. Sampai hari ini.
dan saya punya bukti-bukti chat dia di grupnya. Padahal itu sangat kontradiktif, sangat bertentangan dengan petunjuk yang diterima oleh Muhammad Qasim. Saya mau kasih tahu nih, Muhammad Qasim melihat gambar saja kecil di handsetnya Mas. Saya menyaksikan betul di Lahore, Pakistan, pakai handset nih, handset besar ya. Handsetnya ada gambar binatang, padahal binatangnya nggak begitu jelas. Bukan binatang, muka robot. Oh, robot ya. Bayangkan, perhatikan ya. Kita bermain logika nih. Ada robot muka di sini ya tuh, dua-duanya. Dia lihat, no, syirik, no, syirik. Bayangkan. Padahal tidak begitu jelas ini. Muka manusia, robot saja. Dan kecil. Bayangkan. Dengan telitinya Muhammad Qasim mengatakan, no, syirik. Tempel, tutup ya. Oke. Sementara saya tahu pasti ada benturan suatu saat, ternyata betul. Makanya kemarin keluar kan? Karena ketika saya share sesuatu kepada Qasim, kepada dia mengatakan langsung, waduh maaf, beda jalan, ya. Nah, inilah hebatnya fitnah Dajjal itu. Padahal sudah sangat jelas sekali di dalamnya, tanpa ada perkecualian. Tidak ada perbedaan, kalau ada niat ini, ada niat itu, tidak ada perbedaan sama sekali. Di dalam Mubasyirat Muhammad Qasim yang saya sudah sering konfirmasi kepada Muhammad Qasim, jelas itu adalah syirik. Apapun, tidak terkecuali. Niat apapun, namanya memasang foto, ya, di dinding, memajang foto di dinding, itu adalah bagian perbuatan syirik. Tapi bukan berarti foto syirik. Jangan juga kita keliru ya. Foto tidak syirik sebetulnya. Tapi ketika dipajang, itu menjadi syirik. Bahkan Muhammad Qasim mengatakan boneka, itu masih boleh dimainkan anak-anak. Tapi ketika setelah selesai main, harus dimasukin ke lemari. Jadi begitu bijaksananya di dalam penjelasan itu, dan ternyata itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Artinya dalil itu ada. Walaupun ditafsirkan, ditakwilkan, diartikan berbeda-beda oleh para ulama ini. Sehingga mayoritas masyarakat di Indonesia masih mengikuti paham bahwa foto tidak syirik. Baik. Pertanyaannya, teman-teman mengetahui tidak, mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan foto-foto di dinding-dinding, betul kan? Baliho di mana-mana, dari ujung negara kita sampai ujung timur, ujung barat, semua hampir tidak terlihat baliho, selalu ada baliho. Foto presiden, foto wakil presiden dipajang di seluruh instansi pemerintah. Artinya begitu besar kesyirikan ini terjadi. Nah sekarang saya mau tanya, karena kita sudah percaya dengan Mubasyirat dan kita sudah percaya dengan Al-Mahdi yang membawa tafsir terhadap perbedaan pendapat syirik ini, maka sudah jelas itu informasi yang dari Allah ternyata syirik. Pertanyaannya adalah, apakah kita yakin syirik ini dosa yang tidak diampuni? Betul tidak? Tuh, sepakat ya, karena orang baik pelaku syirik pun mengatakan yang sama, dalilnya bahwa pelaku syirik itu adalah dosa yang besar dan tidak diampuni. Hanya berbeda penerapannya, ya, syirik seperti apa.
Nah, bagi kita yang sudah sepakat, contoh satu saja mengenai foto yang dipajang di dalam rumah, ya. Kita tahu sekarang mayoritas ulama di kita itu memajang foto-foto di rumahnya. Bahkan sampai meninggal. Bahkan ada beberapa, saya punya dokumennya, baik foto maupun video. Di kuburannya itu dipajang foto-foto. Ada kuburannya bagus-bagus. Apalagi guru kuburan Habib-Habib, ya. Kadang-kadang di kuburan di rumah, kemudian dipajang foto-foto di dalam kuburan tersebut. Pertanyaannya, apakah ulama tersebut diampuni nggak dosa syiriknya? Ketika dia masih memajang foto di rumahnya. Diampuni nggak? Konsepnya sudah meninggal apa belum? Sudah meninggal. Sudah meninggal udah enggak lah. Nggak diampuni kan? Enggak diampuni. Sepakat kan? Saya tanya kepada teman-teman Nahdien juga sama ternyata. Sepakat bahwa ketika pelaku syirik meninggal, maka dosanya tidak diampuni. Karena memang seperti itu teks hadisnya. Namun bedanya adalah bentuk syiriknya saja. Mereka tidak percaya bahwa gambar yang ditempel itu merupakan syirik. Makanya mereka mengatakan itu bukan bagian dari syirik. Tapi terhadap teks hadisnya sendiri percaya bahwa memang pelaku syirik tidak diampuni. Apakah itu disebut ulama? Ulama itu adalah orang alim yang takut kepada Allah. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Tetapi mungkin tidak bahwa ulama itu pewaris Nabi adalah sekaligus pelaku syirik. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Jadi sudah sangat jelas ketika kita memahami bahwa syirik ini adalah dosa yang tidak diampuni, kemudian justru pelakunya para ulama, mayoritas para ulama, membiarkan umatnya, membiarkan bahkan di dalam rumah-rumahnya juga melakukan yang sama. Saya mengumpulkan ratusan tokoh-tokoh terkenal, dan di rumahnya itu ternyata banyak sekali foto-foto, ya. Saya punya koleksi ratusan, itu rumahnya si Fulan, itu rumahnya si Fulan, yang ulama terkenal, ternyata di rumahnya banyak sekali foto-foto. Maka apakah pantas disebut ulama? Sementara kita tahu itu adalah bagian dari syirik.